Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita di bab 10. Nah, nanti setelah bab 10 ini ada midterm test ya, nanti silahkan dikerjakan, dan estimasi adalah minggu depan, sehingga untuk materi dan juga kuis di masing-masing section nanti silahkan diselesaikan. Baik, langsung aja kita bahas tentang subquery. Apa itu subquery? Ya. Ini indikatornya kok mengganggu sekali. Baik, kita mulai ya. Kita bahas materi yang pertama tentang subquery, landasan atau dasar subquery. Ya. Di materi yang pertama ini ya, kita akan belajar pertama menjabarkan dan menjelaskan tujuan subquery untuk pengambilan data, kemudian membuat dan menjalankan subquery satu baris ya dalam klausa where. Kemudian membedakan antara subquery satu baris ya dan beberapa baris ya. Jadi nanti ini terkait nanti dengan hasil subquery-nya ya. Ada subquery yang hasilnya hanya satu baris dan ada yang menghasilkan beberapa atau banyak baris ya. Single row subquery dan multi row subquery gitu ya. Tujuan misalnya ini dalam suatu situasi gitu ya, Anda diajak teman Anda untuk nonton film gitu ya, maka sebelum Anda bisa menjawab iya atau tidak gitu ya, maka Anda terlebih dahulu ya meminta izin kepada orang tua Anda gitu ya. Kemudian seseorang ya misalnya meminta Anda menjawab soal matematika, ya mungkin adik Anda seperti itu ya. Namun sebelum Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut ya, tentunya Anda akan mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu gitu ya. Nah, contoh situasi ketika Anda meminta izin orang tua atau mengerjakan soal matematika terlebih dahulu, itu adalah contoh subquery di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Artinya, kita mengiyakan sesuatu, mengiyakan atau mentidakkan, gitu ya, itu tergantung kepada orang lain. Nah, nanti subquery juga seperti itu ya, di mana nanti memungkinkan Anda ya menemukan informasi yang Anda perlukan sehingga kita dapat
mendapatkan informasi yang kita perlukan. Ini kata-katanya agak bulat gitu ya. Artinya ini penerjemahannya kayaknya agak kurang pas menurut saya ya. Coba kalau kita lihat versi fundamental of subquery ya. In SQL, ya, subquery enable to find the information we need so that we can get the information we want. Ya, jadi di dalam SQL, ya, subquery memungkinkan kita, ya, menemukan informasi yang kita perlukan. Ya. Jadi yang kalau di sini tadi yang kita perlukan, ya, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan. Harusnya seperti itu kalau menurut saya, ya. Karena di sini we need, di sini we want, ya. Jadi maka kita, ya, bisa dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan, ya. Mungkin masih agak agak kurang jelas, ya. Coba kita berikutnya. Besar query, ya. Melalui pembelajaran ini, ya, Anda telah menulis query untuk mengekstrak data dari database, ya. Bagaimana Anda mengambil data dari database, ya. Mulai dari mengambil satu baris ataukah mengambil banyak baris, gitu ya. Nah, bagaimana jika Anda ingin menulis query hanya untuk mencari tahu bahwa Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda perlukan untuk membuatnya. Artinya, subquery ini kita perlukan berangkat dari ketidaktahuan kita tentang sesuatu, ya. Tetapi kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang lain, gitu ya. Yang kita tahu. Memang agak bulat, ya. Bagaimana jika Anda ingin menulis query ya hanya untuk mencari tahu bahwa Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda perlukan untuk membuatnya. Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan query bersarang, ya, menempatkan satu query di dalam query lain. Nah, diistilahkan query yang bersarang itu namanya inner query, ya, atau dengan bahasa lain adalah subquery. Subquery berjalan untuk menemukan informasi yang Anda tidak ketahui. Jadi berangkat dari ketidaktahuan tentang sesuatu, tapi Anda punya cara bagaimana bisa menemukan sesuatu itu. Jadi di sini query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu yang perlu Anda ketahui. Dapat mengkombinasi dua query menjadi satu, dapat sangat bermanfaat, ya, ketika Anda perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di tabel itu sendiri. Nah, untuk analogi gampangnya gini, ya. Kalau dalam penerapan kita, ketika Anda ingin berkunjung ke suatu URL atau suatu situs lah gitu ya, Anda kan mungkin ada Anda tidak mengetahui secara persis nama situsnya itu apa. Ya. Dan Anda bertanya di mesin pencari misalnya Google gitu ya, Anda mengetikkan suatu kata kunci sehingga nanti oleh Google akan diberikan daftar yang mungkin mendekati kata kunci itu
terkait dengan alamat, dan nanti Anda bisa menemukan. Misalnya Anda mencari informasi tentang yang terbaru sekarang, misalnya pemrograman cold, gitu ya. Anda kan tidak tahu URL yang menyediakan materi tentang pemrograman berbasis awan misalnya. Maka Anda tuliskan aja, misalnya mulai belajar pemrograman berbasis cold misalnya gitu ya. Maka nanti Anda akan disuguhkan beberapa alamat gitu yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan materi itu. Nah, analoginya seperti kita mencari di mesin pencari ya, seperti itu. Subquery adalah pernyataan select yang tertanam di dalam klausa pernyataan select yang lain. Ya. Jadi nanti ada query di dalam query. Subquery berjalan satu kali ya sebelum query utama. Ya. Jadi nanti yang inner jalan dulu, baru yang outer. Ya. Hasil subquery ya oleh query utama atau outer, ya, artinya digunakan oleh query utama atau outernya. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Nah, sintaksnya seperti ini ya, select ya, kemudian select list ya, kolom apa saja yang Anda tampilkan, from tadi tabel apa, where ada ekspresi apa, kemudian ada operator, kemudian select ya, kemudian daftar select from table. Jadi selectnya adalah setelah kondisi gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan kemarin yang union gitu ya, atau minus gitu ya. Atau union all kemarin yang operasi seperti operasi bilangan itu ya. Berbeda ya. Subquery tidak sama seperti itu. Panduan untuk menggunakan subquery. Panduannya yang pertama, subquery disertakan dalam tanda kurung. Jadi nanti subquery-nya Anda tulis ya, mulai dari kata select yang kedua itu nanti Anda tulis di dalam kurung. Subquery ditempatkan di sisi kanan ya, ketentuan perbandingan. Jadi setelah where kondisinya apa, operatornya apa, nah nanti setelah itu baru select ya, buka tutup kurung, select dan selanjutnya. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda, ya. Tidak harus dari tabel yang sama. Tergantung kebutuhannya seperti apa. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select ya. Dan jika digunakan, ini harus menjadi klausa terakhir di query outer, di query luarnya, gitu ya. Kemudian subquery tidak dapat memiliki klausa order by sendiri. Jadi kalau nanti subquery-nya tidak bisa atau tidak dapat memiliki klausa order by. Order by hanya sekali ya di paling akhir di di outer query-nya, gitu ya, di query luar. Satu-satunya batasan dalam jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Ya. Artinya batasan jumlah data yang ditampilkan gitu ya. Nah, yang perlu Anda ketahui, subquery itu ada dua tipe atau dua jenis ya. Ada single row subquery dan ada multi row subquery ya. Subquery satu baris dan subquery beberapa baris. Subquery satu baris ya, itu menggunakan operator satu baris seperti lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil tidak sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan ya. Dan menghasilkan hanya satu baris dari query dalam. Itu yang perlu Anda catat. Kalau single row subquery, operator yang digunakan adalah operator perbandingan seperti itu ya. Nah, dan hasilnya juga hanya satu baris data. Kemudian kalau multi row subquery ya, subquery beberapa baris itu menggunakan operator beberapa baris, misalnya in, any, all.
Dan tentunya karena dia subquery beberapa baris, ya multi row subquery, hasil yang dikembalikan juga lebih dari satu dari inner query-nya. Ya, jadi inner query-nya mengembalikan hasil lebih dari satu. Contoh subquery. Ya. Bagaimana jika Anda ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah fitur purchase? Ya. Hal pertama yang Anda perlu ketahui adalah pertanyaan kapan si Peter Purchase ini direkrut gitu ya. Kapan dia di-hire, itu kan tidak tahu. Setelah Anda mengetahui tanggal perekrutan, maka Anda dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal berikutnya setelah dari pengangkatan si Peter Purchase tadi gitu ya. Maka di sini Anda lihat query-nya ya. Ini adalah query author-nya ya. Select first name, last name, hire date from employee where hire date. Nah, karena Anda tidak tahu kapan si Peter Purchase ini di-hire atau diangkat atau direkrut ya, maka Anda ketikkan subquery seperti ini ya. Select hire date from employee where last name equal Purchase ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, kalau saya sudah tahu kapan si Peter Purchase itu direkrut, kira-kira gimana? Ya, berarti Anda tidak perlu subquery, Anda langsung where hire date greater than, Anda tuliskan tanggal ya. Si Peter Purchase itu tanggal berapa dia di-hire. Itu karena Anda tahu kalau jadi intinya query itu berangkat dari ketidaktahuan tentang sesuatu, tetapi Anda bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara lain, yaitu dengan menuliskan subquery seperti ini. Nah, di sini untuk mendapatkan tanggal perekrutan daripada Purchase, Anda bisa menulis query seperti ini. Select hire date from employee where last name equal Purchase. Ya. Nah, kalau query ini, yang subquery yang dalam kurung ini Anda tulis sendiri, maka kan Anda akan mendapatkan akan mendapatkan tanggal kapan si Peter Purchase ini di-hire kan gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum, Pak. Belum ya. Jadi intinya kapan kita membutuhkan subquery ya. Ketika Anda tidak tahu sesuatu ya. Tetapi Anda bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang lain yaitu seperti ini. Pak, kalau saya tulis query-nya ini terpisah sehingga nanti saya mendapatkan tanggal ini ya bisa, tapi kan tidak efisien gitu ya. Maka untuk efisiennya sekali Anda menuliskan query, Anda bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Maka ketidaktahuan itu, tapi Anda tahu bagaimana cara mendapatkan informasi yang Anda perlukan tadi, gitu ya, dengan cara seperti ini. Subquery bagaimana nanti kalau subquery itu menghasilkan nilai nol. Jika subquery mengembalikan nilai nol atau tanpa baris, ya, maka query luar ya outer query mengambil hasil subquery-nya juga nol ya. Dan menggunakan hasil ini di klausa where-nya. Query outer tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan nol, hasilnya selalu adalah nol ya. Maka nanti hasil misalnya hasil ini ya nanti no data found ya. Karena apa? Karena hasil dari subquery ini adalah nol ya. Kebetulan di sini select department ID from employee where last name equal Grant, ini hasilnya nol. Karena membandingkan sesuatu dengan nol, nah hasilnya juga nol ya. Sehingga di sini data no found ya, data tidak ditemukan. Siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grant, maksudnya gitu.
Nah, departemen ID grant adalah nul sehingga subquery menghasilkan nul. Ya. Dalam kasus ini ya, kebetulan grant ini mungkin dia baru direkrut gitu ya, sehingga grant ini belum ditempatkan di suatu departemen, sehingga ID departemen dari si grant ini adalah nul. Gitu ya. Artinya dalam penyajian data dalam kasus ini seperti itu. Ya. Query outer atau query luar ini kemudian mengganti nilai ini di klausa where, sehingga hasilnya adalah where departemen ID equal nul. Ya. Karena sesuatu dibandingkan nul, ya nilainya nul. Gitu ya. Query outer tidak menghasilkan baris karena membandingkan semua dengan nul, hasilnya adalah nul. Bukan I0 ya, hasilnya nul. Nul itu ya apa? Sesuatu yang unknown gitu ya, tidak diketahui gitu ya. Nah, itu pengantar subquery ya. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada ya. Dengan menggunakan subquery dalam klausa apakah yang akan menghasilkan kesalahan sintak? Kalau having dan where bisa. Nah, ini bingungnya kok Anda dapat menggunakan subquery dalam semua klausa di atas. Maksudnya klausa di atas ini apa? Ya. Maksudnya apakah antara having, from, dan where gitu ya. Dengan menggunakan subquery dalam klausa apakah yang akan menghasilkan kesalahan sintak? Yaitu dalam kalau saya klausa from ya. Karena klausa subquery ini adalah di klausa setelah having atau where gitu ya. Coba kita kirim, hasilnya adalah oh salah. Berarti ketiganya bisa gitu ya. Baik di klausa having, from ataupun where ya. Subquery hanya dapat ditemukan dalam klausa where, benar atau salah. Jawabnya adalah salah ya, false. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita ulang lagi quiz-nya. Jawabnya adalah false. Kemudian kita lanjut. Nah, harusnya seperti ini ya tadi ya. Materi pertama selesai. Kita bahas materi kedua. Yang materi kedua adalah subquery satu baris ya, single row subquery. Apa itu single row subquery ya? Apa yang akan kita bahas di materi ini ya, sasarannya apa? Pertama, membuat dan menjalankan subquery satu baris dengan klausa where atau having. Ya. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan lebih dari satu subquery. Ya. Jadi subquery nanti tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, tergantung kondisinya seperti apa yang kita syaratkan. Dan membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan fungsi group dalam subquery. Ya. Katanya dengan having kalau ada fungsi group ya. Tujuan ya, bagaimana kita coba mengembangkan wacana pemikiran kita yang memperluas cakrawala berpikir kita, gitu ya. Oracle sifatnya seperti itu kalau memberikan materi ya.
Jadi membuat cara berpikir tidak hanya fokus ke materi gitu ya, tetapi coba membuka nalar kita ya tentang sesuatu sehingga nanti akan tertuju ke materi yang akan kita pelajari. Ya. Mungkin Anda sudah menyadari subquery tampak seperti mesin pencari internet ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, misalnya Anda menggunakan Google untuk mencari sesuatu ya. Anda tidak mengetahui alamat suatu internet, suatu URL atau suatu situs, tapi Anda tahu kata kuncinya gitu ya. Mereka hebat dalam mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas lainnya. Ya, tugas lainnya adalah menemukan informasi yang kita inginkan, gitu ya. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan mempelajari cara membuat tugas yang jauh lebih sulit, ya, yang dikerjakan subquery untuk Anda. Perlu diingat bahwa subquery menghemat waktu sehingga Anda dapat menyelesaikan 2 tugas dalam 1 pernyataan. Ya. Tadi kan saya sampaikan subquery-nya bisa Anda tulis terpisah, kemudian hasilnya Anda catat untuk untuk mengisi kondisi yang disyaratkan, ya, sehingga Anda tidak menggunakan subquery bisa. Tapi kan Anda harus menuliskan 2 query secara terpisah. Anda dalam hal ini belajar bagaimana ya tentunya bisa menghemat waktu gitu ya. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan 2 tugas dalam 1 pernyataan. Nah, ini akan ya butuh keahlian kita gitu ya. Fakta tentang subquery 1 baris ya. Yang pertama, subquery 1 baris atau single row subquery itu menghasilkan hanya 1 baris. Jadi inner query dalamnya itu hanya menghasilkan 1 baris saja. Kemudian menggunakan operator perbandingan, ya, sama dengan, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, dan ketidaksamaan. Ya. Kemudian selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung. Jadi subquery-nya ditaruh di dalam tanda kurung setelah klausa where atau nanti klausa having gitu ya, kondisi operator gitu ya kan, kemudian subquery-nya ditaruh di dalam kurung. Ya. Penempatan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingan. Ini tadi yang saya sampaikan. Ya, setelah ketentuan perbandingan ya Anda letakkan di sebelah kanannya. Gitu ya. Fakta tambahan dari subquery ya. Query outer atau luar ya dan inner query dalam dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Jadi sudah disampaikan tidak hanya dari 1 tabel, bisa mendapatkan data dari tabel yang lain. Hanya 1 klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select ya. Dan jika disebutkan ini harus menjadi klausa select di pernyataan. Di klausa terakhir di pernyataan select ya. Jadi tidak boleh order by Anda letakkan di inner query-nya gitu ya. Satu-satunya batasan adalah jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Ya. Penyangga itu ukuran buffernya gitu ya. Buffer daripada data yang nanti dihasilkan atau untuk menampung data query itu. Subquery dari tabel yang berbeda ya. Jadi query outer dan inner ya, query luar dan query dalam ya, dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Anda lihat di sini di klausa select yang pertama, tabel yang digunakan adalah tabel employees ya. Nah, di sini kemudian where departemen ID ya equal select department ID from department. Anda lihat di sini from department. Jadi tabelnya berbeda. Ya, departemennya equal marketing. Hasil daripada query dalam ini adalah 20. Sehingga nanti where departemen ID sama dengan 20 gitu ya. Hasil dari subquery ini. Nah, kasus ini sebetulnya berangkat dari ketidaktahuan Anda, marketing itu ID departemennya berapa.
Nah, karena Anda tidak tahu, Anda bisa mencari tahu dengan cara seperti ini, ya. Kalau ID Departemen Marketing itu bisa Anda peroleh dengan select department from department where department name equal marketing. Anda tahunya nama, ID-nya tidak tahu, gitu ya. Maka Anda bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Kalau dengan cara biasa, tentunya yang subquery ini Anda tulis terlebih dahulu untuk mendapatkan berapa sih ID departemen dari marketing, gitu ya. Baru nanti Anda tuliskan query yang kedua. Tentunya ini tidak efisien. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi dari sejumlah dari dua query yang berbeda dengan satu langkah saja. Gitu ya. Nah ini contoh subquery yang lebih dari satu. Ya. Anda lihat di sini. Kita langsung aja where job ID equal select ini ya. Ada subquery pertama and departemen ID equal select yang kedua ya. Nah, jadi subquery itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu tergantung kondisinya. Kebetulan di sini ada klausa. Di dalam klausa where ada operator and ya. Artinya ini kondisi pertama ini adalah kondisi yang disyaratkan pertama dan ini kondisi yang disyaratkan kedua ya. Dan nanti harus mengingat bagaimana logika dari operator N. Kalau operator N berarti pernyataan pertama harus bernilai benar dan pernyataan dua harus bernilai benar. Kalau nanti hasilnya tidak nol gitu ya. Nah, dari query ini ya, query pertama, subquery pertama menghasilkan ST Clark ya. Jadi job ID dari employee ID 141 ya. Kemudian subquery yang kedua ini menghasilkan departemennya adalah 50. Kalau nanti tidak Anda mencoba satu-satu ya, satu-satu subquery Anda coba sendiri, apakah betul hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana kalau di subquery itu ada fungsi group ya. Di sini fungsi group dapat digunakan di subquery ya. Fungsi group tanpa klausa group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapatkan rata gaji lebih sedikit ya. Coba kita lihat seperti itu. Select last name ya. Salary from employee where salary lebih kecil ya dari rata gaji ya. Di sini select average salary from employee ya. Jadi rata gaji dari karyawan itu berapa? Nah, nanti mereka yang mendapatkan lebih kecil daripada rata gaji itu siapa aja. Nah, ini ratanya didapatkan 8775. Maka data yang tampil tentunya adalah karena lebih kecil ya berarti di bawah 8775. Subquery dalam klausa having ya. Subquery juga dapat diletakkan di klausa having ya. Kemarin ingat ya perbedaan antara klausa having dan klausa where ya. Walaupun keduanya mirip ya. Kalau klausa where itu untuk baris, kalau klausa having untuk grup gitu ya. Untuk grup baris. Nah, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau average ya. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, ya subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Kita coba lihat dulu contohnya seperti apa. Nah, di sini ya. Di sini group by department ID. Di sini ada group by department ID. Kemudian having min ya. Having min.
di sini ada fungsi group, maka Anda tidak bisa menggunakan klausa where, ya. Maka Anda harus menggunakan klausa having. Having means salary, ya. Jadi nanti yang ditampilkan adalah gaji minimal, ya, yang lebih besar dari gaji minimal karyawan yang bekerja di departemen 50. Jadi pada contoh ini Subkari memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50, ya, gaji terendah, ya. Tinggal nanti ternyata ditemukan gaji minimal di departemen 50 itu adalah 2.500, ya. Maka nanti ini tampilnya adalah di atas 2.500. Query author menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen, ya, yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut, ya. Kemudian klausa having menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji minimal departemen 50. Jadi intinya seperti itu. Itu perbedaannya klausa where dan klausa having dalam subquery, ya. Klausa having itu menggunakan fungsi group, gitu, ya. Dan biasanya juga ada pengelompokan atau pakai order by, ya. Pakai group by, ya. Ini ada pertanyaan, subquery dibatasi ke 4 query per transaksi SQL, benar atau salah, ya. Dibatasi 4 query per transaksi SQL, ya. Jawabnya adalah false, ya. Jadi tidak terbatas, ya. Tergantung kondisinya, gitu, ya. Dalam subquery tidak berkorelasi, ya. Query luar selalu dijalankan sebelum menjalankan query dalam, benar atau salah. Harusnya query dalam dulu, ya. Ini sebetulnya query tidak berkorelasi ini di subsection 3 ini harusnya, ya. Tapi kok ada pertanyaan di sini. Query luar selalu dijalankan sebelum query dalam. Jawabnya adalah false, ya. Jadi pertanyaannya malah sebelum materi itu dijelaskan sudah ada pertanyaannya. Ini lucunya itu, ya. Baik, sudah selesai untuk materi yang kedua. Kita lanjut materi yang ketiga. Kalau tadi subquery 1 baris, sekarang subquery beberapa baris, ya, multi row subquery, ya. Bedanya apa dengan single row subquery, ya? Pelajaran ini, ya, akan membahas sasaran berikut, ya. Dan nanti Anda menggunakan operator in, any, dan all dalam subquery beberapa baris yang benar, dengan benar, ya. Kemudian membuat dan menjalankan subquery beberapa baris dalam klausa where atau having. Jadi klausa where atau having tetap bisa digunakan baik di single row subquery ataupun multi row subquery, ya. Menguraikan apa yang terjadi jika subquery beberapa baris menghasilkan nilai nol, ya. Kalau ada nilai nolnya nanti bagaimana. Kemudian memahami kapan subquery beberapa baris harus digunakan dan kapan aman untuk menggunakan subquery 1 baris, ya. Jadi nanti kapan Anda memilih subquery multi row subquery dan kapan Anda menggunakan single row subquery, ya. Jadi membedakan antara subquery berdasarkan pasangan dan bukan berdasarkan pasangan. Pasangan ini apa, ya? Dari yang ketiga, ya.
Understand when multi-row subquery. Nah ini ya. Distinguish between pairwise and non-pairwise subquery ya. Jadi membedakan antara subquery berpasangan dan tidak berpasangan. Tadi dalam bahasa Inggrisnya pairwise ya. Apa sih itu? Nanti kita bahas ya. Tujuan ya. Subquery desain untuk mencari informasi yang tidak Anda ketahui sehingga Anda dapat mencari informasi yang Anda ketahui. Ya. Namun subquery satu baris dapat menghasilkan hanya satu baris. Ya. Bagaimana jika Anda perlu mencari informasi berdasarkan beberapa baris dan beberapa nilai? Ya. Subquery akan memerlukan untuk menghasilkan beberapa baris. Kita mendapatkannya menggunakan atau kita dapat menggunakan subquery beberapa baris dan 3 operator perbandingan, yaitu in, any, dan all. Intinya kalau subquery beberapa baris atau multi-row subquery, itu nanti hasil subquery-nya itu lebih dari satu baris, intinya seperti itu. Ya. Perbandingan query. Ya. Gaji siapa yang setara dengan gaji karyawan di Departemen 20? Nah, contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan terdapat di Departemen 20. Ya. Di sini ada Herstein dan ada V. Ya. Sehingga di sini kalau Anda tetap menggunakan query satu baris seperti ini, where salary equal. Ya. Nah, select salary from employee where department ID equal 20. Ya. Nah, di sini itu hasilnya lebih dari satu baris. Ya. Sehingga karena ini operatornya adalah operator satu baris, maka operator perbandingan itu hanya untuk satu baris, maka kan tidak bisa membandingkan satu dengan lebih dari satu. Harusnya perbandingan kalau dalam single row dengan query satu baris ya, single row subquery ya. Nah itu harusnya membandingkannya adalah 1:1, tidak bisa 1:banyak gitu ya. Nah, karena hasil daripada subquery ini ada lebih dari 1 kebetulan di sini, maka di sini terjadi error gitu ya. Di sini single row subquery return more than one row ya. Jadi single query satu baris ya mengembalikan lebih dari satu baris sehingga di sini terjadi kesalahan. Lalu biar tidak ada kesalahan gimana? Nah, masalahnya apa di sini ya? Query comparison. The problem is the SQL sign tanda sama dengan ini ya. In the where clause of the outer query ya. Jadi di dalam clause where pada query luar gitu ya. You can one value be equal to or not equal to more than one value at a time. Yeah. It's a silly equation, isn't it? Ya, jadi di sini ya. Bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Kan itu sesuatu yang konyol gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Kalau dalam satu waktu ya hanya 1:1 gitu ya. Nah, maka nanti ada perlu operator lain yaitu in, any, dan all. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut dengan subquery beberapa baris atau multi-row subquery ya. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan ya seperti sama dengan lebih kecil dan seterusnya tadi ya. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda ya untuk subquery beberapa baris yaitu in, any, dan all. Operator not tidak dapat digunakan di ketiga operator ini ya. Not in, not all gitu ya, atau not any gitu ya. Nah, pertama kita in ya. Operator in digunakan di dalam
query luar ya, clause where ya, untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in ya, operator in dalam daftar nilai yang dihasilkan oleh query dalam ya. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Maka di sini where extract used from hire date. Jadi Anda bisa menggunakan fungsi extract ini untuk mendapatkan bulan ataukah tahun ya. Yes, di sini berarti Anda berarti Anda ingin mengambil tahun dari tanggal perekrutan ya. In select extract year from hire date from employee where Departemen ID equal 90 ya. Nah, di sini hasil daripada subquery ini sudah jelas adalah multi-row subquery ya, ada multi baris gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah seperti ini ya. Anda menggunakan operator in dibandingkan dengan salah satu dari hasil yang ada di dalam subquery. Query inner menghasilkan daftar tahun karyawan di Departemen 90 ya. Kemudian query luar akan menghasilkan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun di query inner-nya gitu ya. Kemudian any. Operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer ya. Clause where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria ya. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery. Contoh yang ditampilkan contoh berikut ya akan menampilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di Departemen 90. Nah, di sini hasil dari subquery ini adalah 1987, 89, 93. Ya. Ini hasilnya lebih dari 1 baris. Nah, kemudian di sini ini akan menjadi inputan daripada subquery ya untuk memilih untuk ditampilkan di sebagai inputan dari outer query-nya. Berikutnya adalah operator all. Ya. Operator all digunakan ketika kita ingin menggunakan query luar, ya, menggunakan clause where ya dalam query luar untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria, ya, lebih kecil, lebih besar, sama dengan dan seterusnya dari semua nilai di kumpulan hasil query. Operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh outer query, ya, oleh inner query. Ya. Karena tidak ada karyawan direkrut sebelum tahun 1987, tidak ada baris yang dihasilkan. Nilai 0, ya. Misalnya terdapat satu nilai, ya, yang dihasilkan oleh subquery beberapa baris adalah 0, tetapi nilai lainnya tidak. Jika in atau any telah digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non-null. Yang nilai nullnya tidak nanti diabaikan. Jika all digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena all membandingkan baris query luar ya dengan setiap nilai dikembalikan oleh subquery termasuk 0. Jika membandingkan semuanya dengan 0, yang hasilnya juga 0. Ya. Jadi kalau all nanti, kalau ada satu nilai saja yang 0, maka nanti
tidak ada data yang dihasilkan. Jadi Anda lebih baik gunakan in atau any gitu ya. Group by dan having ya. Seperti yang Anda duga, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris ya. Bagaimana jika Anda ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen 10 atau 20. Ini yang bekerja di departemen 10 atau 20 ini ada Wayland, ada Hardstand, ada Fay gitu ya. Kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20 ya. Query author akan menggunakan fungsi min ya, sehingga kita mengelompokkan ya grup query luar berdasarkan ID departemen. Contohnya seperti ini ya. Select department ID mean salary from employee group by department ID. Having mean ya, salary ya, di sini less than any select salary from employee by department ID in 10,20. Dan baru diurutkan hasilnya. Subquery multi-kolom. Ya. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih ya. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi-kolom. Ya. Subquery multi-kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan, ya, pairwise dan non-pairwise subquery tadi, ya. Di sini ada select pertama, kemudian di sini select kedua, ya. Where manager ID, department ID in. Select manager ID, manager department ID from employee, where employee ID in 149,174. And employee ID not in 149,174. Maka hasilnya ini, gitu ya. Contoh di bawah menunjukkan subquery berdasarkan pasangan, ya, multi kolom, dengan subquery yang disorot dengan warna merah adalah hasilnya pada tabel di bawah. Query menyantumkan daftar karyawan yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Subquery multi-kolom bukan berdasarkan perbandingan, juga menggunakan lebih dari satu kolom di subquery. Namun subquery ini membandingkannya dalam sekali waktu, ya, sehingga perbandingan dilakukan di subquery berbeda. Di sini ada dua select gitu ya. Query ini mencantumkan karyawan yang memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID, ya, sebagai karyawan yang bekerja di 149 dan 174. Yang employee ID-nya sekian, ya, 149 atau 174. Hasil query pertama ini, ya, 100 dan 149. Ini hasil query kedua, yang warna merah kedua, 80, ya, 88. Maka hasilnya adalah ini, ya.
Satu poin terakhir mengenai subquery. Ya. Beberapa subquery dapat memiliki satu baris atau beberapa baris. Ya. Bergantung pada nilai data di dalam baris itu. Ya, artinya dalam data di tabel yang disajikan seperti apa. Ya. Bahkan jika tidak terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan Anda menulis subquery beberapa baris. Artinya kalau secara saran gitu ya, Anda lebih baik menulis query beberapa multi row subquery daripada single row subquery. Ya. Contoh di sini, di awal contoh ini masih betul ya. Artinya dengan menggunakan subquery satu baris ya, ini masih betul hasilnya, tidak error ya. Anda menggunakan operator sama dengan di sini. Karena hasil dari sini ya, kebetulan earns itu hanya satu ya. Di tabel employee yang last name-nya earns itu hanya satu. Nah, bagaimana nanti kalau ya contoh siapa milik job ID seperti earns. Ya. Subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya satu earns di tabel tersebut. Ya. Namun bagaimana jika nanti ya setelah berkembang ada karyawan baru yang kebetulan last name-nya juga earns gitu ya. Tentunya akan terjadi masalah kalau Anda masih tetap menyatakan query-nya dalam query satu baris. Subquery satu baris. Ya. Di sini akan lebih baik menulis subquery, satu subquery beberapa baris. Ya, menulis subquery beberapa baris ya, multi row subquery. Sintak subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Ya. Jika Anda ragu, tulis subquery beberapa baris. Kalau tadi tandanya sama dengan, Anda ganti dengan operator in. Ya. Di sini, walaupun nanti hasil dari subquery ini hanya satu, dia akan tetap bekerja. Kalau hasil lebih dari satu, ya tetap bekerja. Tapi kalau tadi di sini where job ID sama dengan, ya, Anda pakai operator sama dengan, kalau hasil subquery ini masih satu baris, bisa bekerja. Tapi kalau ternyata hasilnya adalah lebih dari satu baris, akan terjadi. Jadi itu yang perlu poin yang harus Anda perhatikan. Sebaiknya Anda menulis subquery itu adalah subquery beberapa baris atau multi row subquery yang lebih amannya. Berakhir, apakah ada pertanyaan? Subquery beberapa baris harus menggunakan not, in, atau any dalam klausa where, query dalam, benar atau salah. Kalau tidak harus ya, kalau di query dalamnya ya, harusnya yang query luar yang harus. Ya. Kalau kita false ya, benar atau salah. Ya, betul ya, tidak harus. Fungsi group dapat digunakan di subquery sekalipun mereka dapat menghasilkan banyak baris benar atau salah. Fungsi group dapat digunakan di subquery ya. Jawabnya adalah true. Jadi bisa digunakan. Jawabnya adalah benar. Baik, selesai bab subbab ketiga ya. Sudah jam berapa ini? 36 ya, satu materi lagi ya. Subquery berkorelasi ya, ini agak berbeda lagi ya. Kita bahas materi yang terakhir tentang subquery berkorelasi. Kalau tadi sudah kita bahas subquery single row subquery dan multi row subquery. Ya, sekarang kita bahas tentang subquery berkorelasi.
Pelajaran ini akan membahas sasaran berikut, ya, mengidentifikasi kapan ya subquery berkorelasi diperlukan, ya. Kemudian membuat dan menjalankan subquery berkorelasi. Kemudian membuat query menggunakan operator axis dan not axis untuk menguji baris yang dihasilkan dari subquery, gitu ya. Kemudian membuat dan menjalankan subquery yang diberi nama menggunakan klausa with. Tujuan, ya, kadang ya Anda perlu menjawab lebih dari satu pertanyaan dalam satu kalimat. Misalnya teman Anda bertanya, ya, apakah Anda memiliki cukup uang untuk tiket bioskop, popcorn, dan minuman? Maka sebelum Anda menjawab ketiga-tiganya, ya, maka Anda perlu tahu harga masing-masing, harga tiket bioskopnya berapa, harga popcornnya berapa, harga minumnya berapa. Dan juga Anda perlu melihat kira-kira uang yang Anda bawa berapa, gitu ya, di saku Anda atau di dompet Anda ada berapa, ya. Jadi sebenarnya yang tampak seperti pertanyaan mudah berubah menjadi 4 pertanyaan yang perlu dijawab sebelum Anda menjawab iya atau tidak, ya. Jadi kalau Anda lihat ini kayaknya teman Anda bertanya yang sederhana, tapi ini akan menjadi sesuatu yang tidak sederhana, gitu ya, karena Anda harus tahu harga dari masing-masing, dan juga Anda harus ngecek apakah uang Anda cukup, gitu ya, sebelum Anda bisa menjawab iya atau tidak kepada teman Anda, gitu ya. Dalam bisnis, Anda mungkin diminta membuat laporan dari semua karyawan yang mendapatkan gaji rata lebih besar dari departemennya. Jadi di sini Anda terlebih dahulu harus menghitung rata gaji per departemen, kemudian membandingkan gaji untuk setiap karyawan untuk rata-rata gaji tersebut di departemen karyawan itu bekerja, gitu ya. Nah, subquery berkorelasi, ya, server Oracle menjalankan subquery berkorelasi ketika subquery mereferensi kolom dari tabel yang dirujuk di pertanyaan induk, ya. Dan ada get, ada execute, ada use, ya. Di get itu baris kandidat dari query outer, ya, query luar. On execute, ya, query inner menggunakan lebih dari satu kandidat. Use nilai dari query itu inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasikan baris kandidat. Subquery berkorelasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses di pernyataan induk. Jadi intinya nanti kinerja dari subquery berkorelasi dengan subquery satu baris ataupun beberapa baris ini nanti kita kerjanya yang agak beda, ya. Tapi konteksnya masih subquery, cuman mekanisme pengerjaannya yang berbeda. Pernyataan induk dapat berupa select, update, atau delete, ya. Jadi kita coba lihat. Contoh subquery berkorelasi. Gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menulis subquery berkorelasi. Subquery berkorelasi digunakan untuk pemrosesan baris ke baris. Di sini, ya, select O.first name, O.last name, O.salary from employee O, where O.salary, ya, greater than salary of average E. Salary, ya, from employee, ya, karena ini sama-sama dari tabel yang sama, ini digunakan nama alias tabel, ya, I. Where departemen ya, equal O dot department ID.
Setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query author. Jadi nanti dengan query subquery normal ya query innernya ya berjalan terlebih dahulu dan satu kali ya menghasilkan nilai untuk digunakan di outer query-nya. Nah kalau ini nanti dia akan berjalan baris antara inner dan outer itu ya akan satu-satu gitu ya. Kalau datanya ada 5 ya berarti nanti antara outer dan inner itu berinteraksi 5 kali gitu ya. Subquery berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query author. Jadi nanti di query author itu, query luar itu lebih dari satu data, gitu ya. Sehingga nanti akan dibandingkan per baris data yang ditemukan. Misalnya tadi kalau di query luar itu ada 5 data, di query dalam ada 3 data, misalnya, ya maka nanti akan berjalan masing-masing dibandingkan dari query luar dulu. Jadi query luar itu malah nanti mengendalikan dari query luarnya. Gitu. Jadi dengan kata lain query inner didorong oleh query luar, ya, jadi dikendalikan oleh query luarnya. Query berkorelasi di contoh ini ditandai dengan warna merah. Ya, ini subquery berkorelasi. Exist dan not exist di subquery. Exist lawannya adalah not exist. Ya. Exist itu ada, tidak ada. Gitu. Menggunakan 2 klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan subquery. Ya. Pengujian exist untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pertanyaan karyawan mana yang bukan manajer, ya, terlebih dahulu Anda perlu menanyakan siapa manajer tersebut. Dan kemudian bertanya siapa yang tidak ada, ya, not exist di daftar manajer. Pada contoh ini, subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer. Jadi di sini select bintang from employee, MGR, where MGR manager ID equal emp.employee ID. Jadi di sini akan menghasilkan siapa saja karyawan yang menjadi manajer. Kemudian query author atau query luar kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di subquery. Ya. Jadi karena di sini not exist, ya berarti yang tidak ada di dalam daftar ini. Ya. Ini adalah daftar mereka yang menjadi manajer. Maka kalau not exist berarti kita menampilkan mereka yang bukan manajer. Jika query yang sama dijalankan dengan not in, ya, not exist, artinya bukan exist, hasil query itu menyarankan ya tidak ada karyawan yang juga bukan manajer ya, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Ya. Hasilnya akan berbeda ya antara yang tadi menggunakan not exist dan not in. Ya. Karena di sini where employee ID tidak terdapat di sini. Hasilnya adalah no data found. Penyebab hasil yang aneh tersebut karena nilai 0 dihasilkan oleh subquery. Ya. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manajer. Ya. Oh, karena not in-nya tadi karena ada nilai 0 ya, yaitu Stephen King ya. Stephen King itu kan tidak punya manajer karena dia adalah manajer tertinggi. Gitu ya. Dan hal ini membuat seluruh hasil menjadi salah. Subquery dapat memberikan 3 nilai, true, false, atau unknown.
null dikumpulkan hasil subquery yang mengembalikan unknown yang tidak dapat mengevaluasi sehingga tidak dilakukan. Hati-hati dengan null ya di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jadi kalau in atau not in, ketika nanti ada satu saja data yang null, maka akan dianggap null semua, artinya akan terjadi kesalahan data. Ya. Jika Anda tidak yakin apakah subquery akan menyertakan nilai null, baik menghilangkan null dengan menggunakan is not null di klausa where. Contoh ya, where amp.manager_id is not null, ya. Atau gunakan not exist agar aman. Ya. Terakhir klausa with ya. Jika Anda harus menulis query yang sangat kompleks ya dengan gabungan dan agregasi yang digunakan berkali-kali, Anda dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai block query dan kemudian menggunakan block query yang sama dalam pernyataan select. Ya. Oracle memungkinkan Anda untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal selama Anda menggunakan pernyataan ya dengan kata kunci with. Kata kunci with ya mengambil hasil dari satu atau lebih blok query dan menyimpan hasil itu untuk pengguna yang menjalankan query. Maksudnya apa? Ya. Dan nanti Anda bisa menamai ya subquery ya, biar nanti lebih simpel ya. Klausa with meningkatkan kinerja. Klausa with membuat query lebih mudah dibaca. Sintak untuk klausa with ya seperti with subquery. Subquery name, nama subquery-nya apa? S, baru Anda tuliskan subquery-nya. Subquery name ya, kemudian S subquery-nya. Nanti kolom select daftar select-nya apa? From tabel. Kemudian subquery name atau view where condition is true. Ya, tulis query dengan persyaratan berikut ya. Tampilkan daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Untuk membuat query ini, pertama-tama Anda perlu mendapatkan daftar manager ID dari tabel karyawan, tabel employee. Lalu kembalikan nama-nama karyawan yang ID karyawannya tidak ada di daftar manajer. Kita bisa menggunakan subquery bernama menggunakan klausa with untuk mengambil manager ID dan tabel employee ya. Maka permintaan luar akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di daftar itu. Nah, Anda seperti ini ya, with manager. Jadi sebetulnya Anda menamai suatu subquery dengan nama tertentu gitu ya. Misal with manager as subquery-nya ini. Sehingga nanti dalam penggunaannya Anda cukup menggunakan apa yang sudah Anda definisikan ini ya. Sehingga di sini select bintang from manager. Ya. Sehingga nanti akan query-nya akan lebih terlihat mudah dibaca gitu ya. Kira itu untuk materi di bab 10 ya. Ada pertanyaan ya, dalam subquery yang saling terkait, query luar dan dalam digunakan pada satu atau beberapa kolom. Pada satu atau beberapa kolom ya. Kita jawab true aja. Ya. Klausa with adalah cara membuat tabel ekstra dalam database. Jawabnya adalah false. Bukan tabel ekstra ya, tetapi menamai suatu query ya. Sehingga nanti dari nama, kita tidak usah menulis ulang subquery-nya, dari nama itu kita nanti tinggal tuliskan nama dari subquery yang sudah kita definisikan di klausa with gitu ya.
Jawabnya adalah false. Ya. Ya. Selesai bab 10 ya. Silakan minggu depan hari Kamis ya. Anda midterm test di materi ini ya. Kemudian nanti Jumat baru kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Setelah bab 10 ada midterm test ya. Silakan nanti dikerjakan hari Kamis minggu depan. Nanti berikutnya bab 11, 12 ya. Kita baru di bab 11 itu baru DML nanti ya, 12 ya. DML itu untuk data manipulation language ya, itu untuk isi data ya, isi data. Kalau pelajaran sampai bab 10 itu adalah kita mengambil data ya. Nah, mulai dari bab 12 ini kita nanti bagaimana mengisi populasi data, bisa mengisi atau menghapus atau mungkin merubah gitu ya. DML ya, data manipulation language. Kalau di bab 11 ini ensuring quality query result ini adalah bagaimana nanti Anda memastikan suatu query itu hasilnya betul gitu. Artinya Anda menjamin ya, kualitas daripada hasil query. Ya, artinya query yang Anda hasilkan itu yang diharapkan hasilnya dengan query yang Anda hasilkan nanti tepat. Gitu ya. Nah, Anda lihat di sini nanti bab 12 itu DML, bab 13 ya, section 13 itu baru DDL ya. Jadi kalau di Oracle itu yang saya bilang kemarin itu terbalik gitu ya. Ya. Jadi malah kalau Anda belajar dulu mungkin ya di MySQL, Anda kan belajar DDL dulu ya, baru DML, setelah itu baru belajar query gitu ya. Nah, di Oracle terbalik seperti itu ya. Saya kira demikian materi kita hari ini ya. Kita silakan, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, silakan Anda screenshot ya, mulai dari 1C. Silakan. Siapa yang menghandle 1C? Ayo, salah satu. Satu C yang menggunakan laptop bisa minta tolong untuk di screenshotkan. Saya ambil alih ya. Ya, silahkan. Siapa yang mimpin? Hitungan Screenshot dimulai dalam 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Teman-teman 1C. Berikutnya 1D, silahkan. Silahkan. Siapa yang memimpin? Ayo, 1C. Siapa yang memimpin? Salah satu, silahkan. 1C sudah, Pak. Oh, 1D. Maaf, 1D silahkan. Ya, maaf Mbak Septi. Ya, 1D silahkan. Yang memimpin siapa? Ayo, tunjukkan kamu bisa memimpin. Mbak Konita bisa? Silakan. Sebentar, Pak. Oke, K1D dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya mulai ya. 1, 2, 3.
3. Ya, terima kasih Mbak Konita dan teman-teman. Berikutnya kelas 1D sudah ya, 1E silakan. 231E bisa on cam. Buat yang belum on cam ditunggu. Ayo segera on cam. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Ya, Terakhir Pak. 1B. Ya, terima kasih. Terakhir 1B. Ya, siapa yang menghandle? Ya, salah satu. Mbak Ajeng mungkin silakan. Baik, Pak. Untuk kelas TI 1B dimohon untuk semuanya on cam. Sudah, silakan. Iya, Pak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Benar, semuanya. Sudah? Ada 2 slide. Oh iya, silakan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk 1B dan teman-teman semuanya. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Walaupun tidak tahu apakah PPKM-nya nanti dilanjut atau tidak. Kemarin sudah ada lagunya ya. Dilanjut atau tidak. Apa? Artinya ya semoga kondisinya lebih baik ya. Dan ya hati-hati, tidak usah terlalu banyak keluar mungkin ya, kalau tidak terlalu penting. Ya tetap juga berdoa ya, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada kita semuanya, dilindungi dari wabah ataupun musibah gitu ya. Kira demikian pertemuan pagi ini ya. Selamat berhari raya ya, yang Muslim nanti Idul Adha ya. Mau nyembelih berapa korban? Mau nyembelih sapi yang lebih besar, yang paling besar? Semoga nanti ya lancar ya bagi yang menyembelih hewan kurban gitu ya. Kalau yang jadi panitia ya hati-hati ya. Artinya jaga protokol kesehatan. Saya kira demikian ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.